Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan harian Sekolah Sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran pertama dari Triwulan 2 tahun 2023. Dan judul besar untuk pelajaran pertama di Triwulan ini adalah Yesus menang, Iblis kalah. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis dengan subjudul di hari ini adalah Umat Allah yang sisa di akhir zaman. Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami mempelajari firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sahabat di hari Kamis ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di pekan ini, semua mengambil dari Wahyu pasal 12. Dalam Wahyu 12 ini, sesungguhnya adalah sebuah gambaran pertentangan besar antara kebaikan dengan kejahatan, antara Kristus dengan setan, yang dimulai di surga hingga akhir zaman ini. Kalau kita pelajari pelajaran dari hari Minggu hingga hari Rabu kemarin, maka di sana kita melihat bagaimana pertempuran pertama dimulai di surga. Ketika Lucifer, bintang timur putra fajar itu yang adalah malaikat dengan posisi yang paling tinggi di surga, melakukan pemberontakan dan menyeret sepertiga daripada malaikat surga untuk mengikut dia. Dan ketika terjadi pertempuran di surga antara Mikael dengan pengikutnya, yaitu Yesus dengan pengikutnya, lalu setan dengan para pengikutnya, maka kemenangan ada di pihak Kristus. Lucifer dengan bala tentaranya dilemparkan ke bumi. Dan ketika di bumi, pertempuran masih terus berlanjut. Setan mencoba memengaruhi umat Tuhan dimulai dari Adam dan Hawa, hingga kemudian mengalami puncaknya ketika Yesus menjelma sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Dalam Wahyu 12 di sana dijelaskan bagaimana ketika Kristus lahir di dunia ini, setan mencoba menggagalkan rencana keselamatan yang hendak dilakukan oleh Kristus. Tapi Alkitab mengatakan dalam Wahyu pasal 12 bahwa Yesus akhirnya mengalami kemenangan dan kembali kepada Allah di surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, setan tidak berhenti saudara. Dia menyerang kembali gereja Tuhan, umat Tuhan. Dan dalam pelajaran hari Rabu kemarin kita belajar bagaimana gereja Tuhan selama zaman kegelapan rohani, yaitu tahun 538 Masehi sampai tahun 1798, selama 1260 tahun mereka haruslah mengasingkan diri karena mereka mendapatkan aniaya. Dan ternyata pekerjaan setan untuk memerangi umat Tuhan tidaklah berhenti, terus berlanjut di akhir zaman. Dan bagaimanakah gambaran kisah ini dicatatkan dalam Wahyu pasal 12? Kita baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Maka marahlah naga itu, naga menggambarkan setan, dikatakan marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kemarahan setan kepada umat Tuhan berlangsung hingga zaman akhir, dikatakan memerangi keturunan yang lain daripada perempuan. Dalam terjemahan yang lebih tepat adalah keturunan yang sisa. Jadi setan melanjutkan kemarahannya memerangi gereja Tuhan di zaman akhir yang disebut sebagai keturunan yang sisa. Mengapa dikatakan yang sisa? Kalau kita mendengar kata sisa, seringkali konotasinya tidak enak. Segala sesuatu yang sisa ini seperti sesuatu yang tidak berharga. Tapi saudara, ketika umat Tuhan di zaman akhir disebut sebagai keturunan yang sisa atau umat yang sisa, sesungguhnya menggambarkan beberapa hal yang menarik. Pertama, Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan memelihara satu umat yang sama dari zaman para rasul hingga zaman akhir ini. Meskipun setan mencoba mengalahkan umat Tuhan, tapi Tuhan memelihara umat Tuhan terus bertahan hingga zaman akhir. Lalu ketika dikatakan yang sisa, maka ini menunjukkan bahwa umat Tuhan yang di zaman akhir, gereja Tuhan yang di zaman akhir, adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan umat Tuhan di zaman para rasul. Oleh karena itu ketika kita membaca Wahyu 12 ayat ke-17, keturunan yang lain atau umat yang sisa ini punya dua ciri-ciri, menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita percaya bahwa umat Tuhan di zaman para rasul, gereja Tuhan di zaman para rasul, di zaman Yesus, mereka memelihara hukum Allah. Dan mereka memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10 adalah roh nubuat. Dan dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai 12, roh nubuat adalah bagaimana keterangan firman Tuhan lewat para nabi. Jadi saudara, kepada gereja Tuhan di akhir zaman yang memelihara hukum Allah dan menghargai karunia kenabian atau karunia nubuatan,
kepada mereka lah setan memerangi umat Tuhan. Karena mengapa? Setan merasa masih ada umat Tuhan yang setia di zaman akhir. Dan kita beruntung, kita menjadi bagian dari gereja Tuhan di zaman akhir. Gereja Masih Advent Hari ke-7 adalah sebuah gereja yang mana memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus atau menghargai karunia nubuatan. Dan bagaimana setan memerangi umat Tuhan di zaman akhir? Tentunya pertama adalah mengalihkan pikiran umat Tuhan dari hukum Tuhan. Setan mencoba membuat umat Tuhan dengan berbagai cara agar pikiran umat Tuhan tidak setia, tidak memutuskan memelihara hukum-hukum Tuhan. Dan ketika dengan cara yang halus tidak bisa dilakukan, maka tentunya setan akan melakukan berbagai cara. Kalau kita membaca dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai 17, mungkin saudara sudah sering mendengar mengenai hal ini, bagaimana kekuatan setan di zaman akhir membuat sebuah cara di mana umat Tuhan akan kesulitan menjual dan membeli kalau menolak tanda binatang. Dan intinya di sana adalah hukum Sabat yang dipertentangan. Dan ketika umat Tuhan masih setia dengan pemeliharaan hari Sabat, pemeliharaan hukum-hukum Tuhan, dan bahkan ketika tidak bisa menjual dan membeli namun umat Tuhan masihlah setia, ada ancaman hukuman mati. Jadi saudara, kita lihat di sini di zaman akhir setan akan berusaha mengalahkan umat Tuhan sebagaimana dia mencoba memerangi gereja Tuhan di zaman para rasul, gereja Tuhan sepanjang zaman kegelapan rohani, dan di gereja Tuhan di zaman akhir pun setan mencoba untuk memerangi umat-umat Tuhan dengan cara yang paling halus. Tapi kemudian ketika cara yang halus tidak bisa, maka bahkan kekerasan pun akan coba dilakukan. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara umat Tuhan di zaman para rasul, di zaman kegelapan rohani. Kita percaya Tuhan juga bisa memelihara kita di hari-hari terakhir untuk setia. Bahkan bila mana masa kesukaran itu tiba, Tuhan pasti akan selalu menuntun, memelihara kita, dan bahkan menyediakan satu tempat yang aman kepada kita, sebagaimana Tuhan telah menyediakan tempat yang aman bagi umat Tuhan di masa yang lalu. Sekiranya pelajaran firman Tuhan pada hari Kamis ini boleh menolong kita, meyakini bahwa Tuhan selalu menolong kita, menyertai kita, memelihara kita, dan akan memampukan kita untuk terus setia meskipun setan terus melancarkan serangannya. Tuhan memberkati kita.